kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu sehingga menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga umat-Mu di sini mendengar isi hati-Mu, sehingga mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka dinasihati, mereka dibebaskan, mereka mengalami mujizat dari Yesus Kristus. Tuhan, saya berdoa juga untuk gereja GPPS, duta, bandara. Berkati Tuhan, anugerah Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, kuasa Tuhan turun, urapi gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa untuk lingkungan bandara dilawat Tuhan, sehingga banyak orang yang suam-suam kuku, mereka terbebas, mereka bangkit seperti Yesus bangkit dari kematian, dan juga orang belum percaya Yesus. Biar anugerah Tuhan turun, sehingga mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang datang dari surga, diutus oleh Bapa di surga. Dan juga kami berdoa untuk GPPS Pusat Surabaya dan seluruh GPPS, biarlah anugerah Tuhan turun yang adalah warisan dari hamba-Mu almarhum Ishak Leo yang Kau pakai luar biasa. Biarlah semua jemaat-Mu bangkit seperti hamba-Mu Ishak Leo yang telah menurunkan ilmu dari Tuhan kepada umat-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan penuh dengan kemuliaan, sehingga di tahun 2023 GPPS bangkit kembali dengan kemuliaan Tuhan. Terjadi kebangunan, kebangkitan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kemuliaan, penuhi kuasa-Mu. Tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, saya mengucap syukur bisa berkumpul dengan saudara di sini. Saya waktu baru bertobat, saya ke Surabaya ikut SPGI. Saya sempatkan diri karena saya baca buku dari cerita dari teman bahwa Ishak Leo di Surabaya luar biasa. Kemudian saya beli bukunya, saya baca, wah saya panas. Saya ke Surabaya bertemu dengan Pak Ishak Leo, hamba Tuhan masih hidup waktu itu, usia 96 kurang lebih tahun 2001. Kalau tidak salah Pak Ishak Leo meninggal usia 98. Saya masih sempat ketemu 2 tahun 3 tahun sebelum meninggal. Diantar oleh hamba Tuhan Pak Junius kalau tidak salah wakilnya. Akhirnya saya bertemu Pak Ishak Leo, cerita dan mendoakan saya. Pak Ishak katakan dia masih makan apa saja dan juga bisa berdoa 6 jam sehari. Bayangkan, luar biasa. Dan Ishak Leo kuat berpuasa, bisa puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Saya dengar beritanya yang sangat luar biasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa juga biarlah semua dari warisan dari Pak Ishak Leo turunkan semua bisa bangkit dan punya teladan Pak Ishak Leo. Amen. Dan nomor 1 teladan kita Yesus, tapi Tuhan pakai Pak Ishak Leo. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, saya bersyukur bisa datang ke sini diundang oleh Ibu Nova dan Pak Ruru untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari istri saya pagi tadi. Saudara terkasih, sekarang saya langsung berbicara. Kita baru menyelesaikan, baru merayakan ya kematian Yesus di kayu salib. Sangat luar biasa. Itulah iman kita pada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan ya kita tidak akan diselamatkan. Amin. Kita masih hidup dalam dosa kita, saudara terkasih. Inilah iman kita. Ketika walaupun kita terpuruk, kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit untuk hidup kita, kita pun bangkit. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, lebih baik cepat kita bangkit, saudara terkasih. Banyak orang mengalami ketakutan, khawatir tentang ekonomi, tentang hidup, tentang masa depan. Karena makin hari kalau membaca berita, makin banyak orang yang terpuruk. Malah muncul banyak investasi bodong. Dan orang-orang takut akhirnya ingin cepat kaya. Akhirnya mereka ketipu. Saudara-saudara, jangan takut. Waktu kita takut, kita tidak bisa berpikir dengan hikmat Tuhan, Roh Kudus
tuntun kita untuk berjalan dengan ikuti firman Tuhan, tapi kita salah jalan. Banyak orang yang sudah percaya Yesus pun kena tipu dengan investasi bodong, mau instan untuk menjadi kaya. Itu sangat berbahaya. Sedangkan orang berusaha, kita pelan-pelan mau hidup, kita bisnis, cari uang, tapi pelan-pelan. Biar Tuhan menuntun saudara dan saya, dan itu akan bisa terpelihara, tidak bocor. Yang gampang kaya rata-rata penipu. Saudara terkasih, dalam 2 tahun bisa beli mobil mewah dan lain-lain. Saudara bisa lihat di Google, di YouTube dan lain-lain. Itu sangat berbahaya sebab takut yang membuat orang tidak bisa berpikir, tidak bisa dituntun oleh Roh Kudus. Juga sekarang banyak orang takut dijanjikan upah gaji yang besar, ditawarkan perempuan yang banyak, akhirnya dibawa ke Kamboja. Di sana mereka kerja yang tidak benar, banyak yang kena tipu. Hati-hati saudara terkasih, hati-hati, takut membahayakan seseorang. Kita sebagai Tuhan, apa yang kita lakukan? Kematian Yesus di kayu salib sangat luar biasa. Kita sudah rayakan ketika perjalanan lama, bangsa Israel takut. Mereka mau keluar dari Mesir. Tuhan menyuruh Nabi Musa, ambil domba, disembelih, dioleskan kiri kanan atas bawah. Itu melambangkan darah Yesus. Begitu mereka oleskan darah, mau tidak bisa menguasai mereka, mau dikalahkan. Itu di perjalanan lama. Tapi bangsa yang lain tidak oleskan darah, semua musnah. Anak sulung Firaun pun, orang Mesir pun musnah. Tapi bangsa Israel, mereka dan binatang mereka pun lolos, tidak kekurangan suatu apapun. Mereka diberkati luar biasa oleh darah domba. Itu lambang dari Yesus. Di perjanjian baru, di Ibrani 2 ayat 13 dan 14. Tolong dibuka, saudara terkasih. Ibrani 2 ayat 13 dan 14. Ibrani 2 ayat 13 dan 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus Tuhan juga menjadi sama dengan mereka ayatnya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Semua manusia punya rasa takut, tapi kita sebagai Tuhan, kita harus fokus kepada Yesus, sehingga maut itu tidak bisa menguasai saudara dan saya. Kita terbebas dari kuasa maut, iblis, setan, yang roh jahat yang membuat kita takut, termasuk jin, ya, jin takut pada darah Yesus. Amin. Banyak orang katakan, wah jin ada di salib Yesus. Tidak, jin tidak bisa melekat di salib Yesus. Dia mati, dia hancur kuasanya. Termasuk tuyul, termasuk genderuwo, semua setan-setan apapun namanya, termasuk Lucifer, hancur kuasanya. Lucifer ada raja setan, dia hancur kuasanya oleh darah Yesus di kayu salib. Oleh kematian Yesus, dia memusnahkan kuasa roh jahat setan-setan, sehingga membebaskan orang yang seumur hidupnya takut kepada maut. Kita intimidasi, tapi waktu kita fokus kepada kematian Yesus, setan itu tidak berkuasa. Termasuk jin terbirik-birik. Semua yang katakan, sebelum percaya katakan amin. Amin. Saudara terkasih, tidak ada kuasa jin. Jangan takut kemana-mana, pohon ada jin, tidak ada kuasanya. Kita jalan karena kita dalam Yesus. Setan-setan melihat saudara dan saya, jin melihat, mereka takut duluan. Seperti ketika Yesus ada di dunia,
Setan takut menjerit, engkau adalah Tuhan. Mereka kabur semua. Takut terbirit-birit, saudara terkasih. Sekarang kita masuk ke Matius 28, 1 sampai 10. Tema hari ini kebangkitan Yesus menghancurkan kuasa maut. Sama-sama. Kebangkitan Yesus menghancurkan kuasa maut. Sama-sama. Kebangkitan Yesus menghancurkan kuasa maut. Jadi kuasa maut tidak bisa mendekati saudara. Iblis cuma bisa teriak-teriak. Iblis, setan, Lucifer adalah singa ompong, sudah dihancurkan kuasanya oleh Yesus Kristus. Cuma kalau kita ketipu, kita kejerat. Oleh karena itu jangan sampai ketipu. Makan umpan dari iblis, setan. Saudara terkasih, kita baca Matius 28, 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat kedua, ketiga, saudara baca yang dua, saya yang ketiga. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan dia itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk tidak mengatakan mereka kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Semua kita percaya pada firman ini, kita katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih, di Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah dilepaskan setan dari hidupnya oleh Tuhan Yesus. Makanya dia punya pengalaman ketika Yesus mau disalib, dia bersama beberapa perempuan termasuk ibunya Yesus, yaitu Maria yang melahirkan Yesus, pergi. Mereka setia. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, kita pasti tidak akan goyah maupun badai yang datang. Oleh karena itu semua anak Tuhan lahir Kristen, kita perlu punya pengalaman dengan Yesus. Berapa tahun lagi kita punya pengalaman. Saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Saya bukan dari orang percaya, tapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga saya percaya kepada Yesus di usia 14-15 tahun, tapi belum punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Jatuh bangun, kadang-kadang goyang, mau mundur. Tapi begitu tahun 1999, saya punya pengalaman lahir baru dengan Yesus. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Banyak badai, banyak tantangan, banyak pergumulan. Saya tetap kuat karena saya mengingat bahwa Tuhan pernah menolong saya, dan selama-lamanya pasti Dia menolong saya, termasuk saudara semua. Amin. Supaya kita percaya, kita katakan amin. Amin. Ya. Dan setelah Yesus mau disalib, Maria dan Maria yang lain datang ikutin Yesus. Kemudian di
Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka tetap ikut walaupun yang lain pada kabur. Semua murid, mereka belum punya pribadi. Mereka lihat mujizat Tuhan Yesus diajar selama 3 tahun, tapi mereka belum punya pengalaman. Kabur. Malah Yudas menjual Yesus. Yudas pegang uang. Jadi dalam uang, kalau hati-hati, ada kuasa mamon, kuasa Lucifer. Kita hati-hati. Kita taklukkan uang mamon supaya dia tidak menguasai saudara dan saya. Amin. Bukan dia menguasai kita. Kita yang taklukkan. Kita yang jadikan dia alat. Bukan uang menjadikan kita alat. Dia bisa menjual Yesus. Begitu banyak orang tinggalkan Yesus demi uang. Saudara hati-hati. Saudara yang sekarang masih pemuda-pemuda, pemudi akan datang, akan dipakai Tuhan luar biasa. Cuma waspada. Maria Magdalena, ya, mereka pergi menengok kubur itu. Karena mereka pernah dengar Tuhan Yesus katakan 3 kali anak manusia akan mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Mereka ingat, yang lain kabur, tapi mereka punya pengalaman. Mereka cinta Tuhan, mereka punya iman memang bisa goyang. Karena cerita dari orang Farisi, tapi mereka tetap beriman. Mereka terus berdoa. Akhirnya Tuhan berikan mereka anugerah. Mereka pergi menengok kubur. Artinya dia percaya. Walaupun ada goyang sedikit. Dia datang. Iman pada Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus pergi ke kuburan Yesus. Poin kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ketika seseorang beriman pada Yesus, dia mungkin bisa goyang, masih ragu, tapi surga memperhatikan. Bapa di surga tahu namanya manusia bisa saja lemah, bisa tidak kuat. Maka Tuhan menopang kita. Dia mencurahkan Roh Kudusnya supaya kita kuat. Dan mengutus malaikat dari surga. Sebab malaikat adalah pelayan Tuhan untuk membantu orang yang akan memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Jadi malaikat Tuhan, Bapa di surga, utus untuk saudara. Maka malaikat turun dari langit. Dia datang ke kubur itu. Kubur itu adalah kematian. Ada batu yang menghalangi. Mereka anggap Yesus mati, yang lain tidak datang. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk datang ke kubur. Malaikat tahu Yesus sudah bangkit. Makanya kedahsyatan Tuhan terjadi. Malaikat ini turun dari langit. Dia menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Digulingkan sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lain bisa menengok ke kubur. Ternyata Yesus sudah tidak ada. Dan malaikat menguatkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan malaikat itu wajahnya seperti kilat dan pakaiannya putih wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wajahnya seperti kilat. Kilat itu kedahsyatan. Waktu kilat, orang pada takut. Maka di sini setan-setan pada takut ketika Yesus mati di kayu salib. Jam 12 sampai jam 3 kegelapan menutupi seluruh Israel. Artinya lambang apa? Kuasa iblis sudah tertawa. Mereka, wah, pesta pora. Kalau kita lihat di Passion of the Christ, setan-setan ketawa-ketawa divisualisasikan oleh film. Tapi di sini kita bisa lihat kegelapan lambang dari iblis. Mereka ketawa. Tapi Tuhan biarkan dulu mereka menang. Seperti dalam film, peran utamanya kalah dulu, seperti kalah, tahu-tahu menang. Yesus tidak terkalahkan. Waktu dia mati, iblis sudah dimusnahkan kuasanya. Setelah dia bangkit, malaikat datang. Wajahnya bagai kilat dan jubahnya putih bersih. Artinya kemuliaan Tuhan nyata dalam malaikat, sehingga penjaga-penjaga ini takut dan gentar seperti orang mati. Jadi tidak berdaya. Semua kuasa gelap
penjaga ini diminta oleh orang Farisi yang menyogok orang-orang lain, katakan bahwa Yesus dicuri, padahal yang benar Yesus mati dan bangkit. Setan memang mau menutupi hati orang bahwa Yesus tidak mati dan bangkit, tapi diangkat. Tapi Yesus yang benar mati dan bangkit dari kubur. Itulah kesaksian dari kitab suci dan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan ingat dalam hati saudara, Yesus mati dan bangkit. Dia dicambuk, disiksa via dolorosa untuk menggantikan penderitaan saudara dan saya. Sehingga kita dipercaya semua beban kita, dosa kita sudah dipikul, kutuk semua ditanggung di kayu salib. Dan para penjaga tidak berdaya. Jadi batu itu penghalang, maupun orang yang menghalangi kita tidak berdaya. Mereka kalah semua. Amin. Setan-setan di belakang mereka semua. Tapi kita yang iman pada Yesus, kita pasti mengalami terobosan. Seorang malaikat Tuhan menggulingkan batu penutup kubur di Dua Raja-Raja 19:35. Seorang malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang Asyur. Satu malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk malaikat ini, malaikat penghulu malaikat, membunuh 185.000 orang Asyur. Itu artinya setan tidak lambang perjanjian lama adalah setan. Ya, Asyur itu lambang setan. Kalau di perjanjian baru, setan-setan berbagai manapun banyaknya tidak bisa mengalahkan saudara. Ketika saudara dalam Yesus, Yesus dalam saudara, setan tidak berdaya. Saudara yang terkasih. Poin ketiga, Matius 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Mereka tidak berdaya. Poin keempat, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Mereka tahu, malaikat tahu bahwa mereka ini mencari Yesus disalibkan. Tuhan beritahukan kepada malaikat bahwa perempuan ini punya iman mencari Yesus yang disalibkan. Saudara pun begitu. Ketika hati saudara ke gereja mencari Yesus, mau berjumpa dengan Yesus, apa ada hal lain, Tuhan bisa tahu. Oleh karena itu hati kita perlu punya motivasi yang benar, tulus untuk Tuhan. Nanti setelah ibadah baru kita pikir yang lain. Fokus kepada Yesus. Pasti terjadi sesuatu yang dahsyat ketika saudara fokus kepada Yesus. Dan masa depan anak-anak muda pasti bagus. Tuhan akan pertemukan dengan jodoh-jodoh yang tepat, yang mencintai Tuhan dan baik. Amin. Amin. Dan pasti usaha Tuhan tolong saudara dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan yang lindungi saudara dengan anugerah Tuhan. Amin. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Jangan takut. Takut membuat kita stres, tidak bisa berpikir jernih. Takut membuat kita bimbang, bisa salah langkah, bisa salah jalan, bisa dalam salah perencanaan kalau dalam bisnis, dalam kerja, bisa salah bertindak, dalam berumah tangga, bisa salah jalan ketika takut. Oleh karena itu ada goncangan, ada masalah, berdoa pada Tuhan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada saudara dan saya, dan kita bisa berjalan dengan tuntunan Tuhan. Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Malaikat ini berkata, ia telah bangkit. Ia tidak di sini. Perempuan masuk, setelah batu terangkat, penjaga tergeletak seperti orang mati. Semua mereka bisa lihat Yesus. Ternyata Yesus tidak ada dalam kubur. Malaikat katakan, dia telah bangkit. Amin. Bukan dicuri orang. Tidak mungkin dicuri, karena ada penjaga yang menjaga.
Ada malaikat tidak pernah berbohong. Kalau manusia mungkin bisa berbohong. Jadi tiupan dari orang Farisi, ahli Taurat yang anti Kristus berkata di Matius 28 bahwa Yesus dicuri, itu adalah kebohongan. Sampai sekarang jangan percaya kepada orang Farisi. Amin. Bahwa Yesus, kita harus percaya, beriman bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mati dan bangkit. Ia telah, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat yang berbaring, ia telah bangkit. Mereka lihat lebih teliti, ternyata sudah tidak ada mayat Yesus, tidak ada, cuma ada kain kafan. Luar biasa. Inilah mukjizat Tuhan yang terbesar. Dia bangkit dari kubur. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Setelah mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, bukan cuma sampai di situ, saudara terkasih, kita pun bukan cuma mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, tidak takut hidup kita untuk di dunia ini, tapi kita perlu juga segera memberitakan bahwa Yesus bangkit. Tugas saudara dan saya bukan cuma tugas rasul, malah para rasul, 11 rasul, mereka tidak percaya, mereka goyang. Tuhan memakai 2 wanita untuk pergi menceritakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Jadi wanita pun dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Laki-laki dan perempuan dipakai Tuhan. Seperti di Perjanjian Lama ada Deborah, dipakai Tuhan luar biasa. Ada Esther, ada Musa, ada Yeremia. Di Perjanjian Baru pun demikian. Ada Petrus, belakang Petrus bertobat, mereka lemah imannya, mereka bangkit, mereka juga pergi memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Ini kabar baik, kabar sukacita. Amin. Murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat berkata, kamu pergi memberitakan kepada murid. Muridnya ada 12, 1 sudah mati, yaitu Yudas, sisa 11. Nanti ditambah 1, jadi rasul 12, ada 70 murid. Mereka semua takut, ada 500 juga yang diam. Nanti terakhir waktu murid Yesus terangkat 500 murid Yesus terangkat ke surga 40 hari kemudian. Dan mereka pergi beritakan sehingga ada 12 yang percaya, ada 70 saudara yang terkasih. Jadi tugas saudara dan saya pergi beritakan. Mungkin banyak orang Kristen sekarang lemah imannya, beritakan kepada mereka yang lemah seperti Petrus, mereka akan bangkit, mereka akan percaya. Doakan. Dan perintahkan juga yang belum percaya bahwa kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Poin keempat, malaikat berkata, jangan takut, Yesus telah bangkit. Terakhir, poin kelima, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Setelah malaikat memberitakan kepada mereka, ada urapan Tuhan dari surga. Mereka, perempuan ini yang lemah, tapi mereka tidak memikirkan nyawa mereka lagi. Karena kalau mereka pergi beritakan, bertemu orang Farisi, mereka bisa dianiaya. Tapi mereka sudah tidak pikirkan lagi, karena kuasa Tuhan menyertai mereka. Mereka berlari-lari cepat dengan takut dan gentar, tapi mereka juga punya sukacita dan Roh Kudus. Mereka pergi untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Saudara yang terkasih, karena waktu ada kuasa Tuhan turun, orang yang lemah akan menjadi kuat. Seperti Deborah, Tuhan memakai Deborah di Perjanjian Lama untuk pergi perang, karena yang laki-laki ragu. Tuhan yang memakai Esther untuk membebaskan bangsa Yahudi. Di Perjanjian Baru, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk pergi memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit. Amin. Karena ini sukacita yang besar supaya orang bisa percaya
Kita bukan memaksa orang percaya, kita cuma berdoa untuk memberitakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra yang tunggal supaya siapa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mau setiap orang mendapat hidup kekal dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena semua orang berdosa sehingga putus hubungan dengan Tuhan, makanya Tuhan utus putranya mati gantikan seluruh umat manusia, semua umat manusia di seluruh dunia, supaya dengan kematiannya orang yang percaya mereka mati terhadap dosa, dikubur, bangkit pada hari ketiga, percaya Yesus bangkit, mereka juga bangkit dari kematian, mereka mendapat hidup yang kekal. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka. Ketika seseorang pergi memberitakan kabar baik Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak akan diam. Dia menyertai saudara dan saya selama-lamanya, kekal sampai Dia datang. Amin. Dia menjumpai para perempuan yang lemah dan dikuatkan. Salam bagimu, kalau bahasa Ibrani shalom. Shalom artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang pecah. Kemakmuran, berkat, keselamatan ada dalam hidup mereka. Luar biasa. Saudara terkasih, salam bagi mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Di sini Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Memang Maria adalah ibu Yesus yang pernah membesarkan Yesus, tapi setelah Dia mati, Dia bangkit, baru Maria sadar, Maria ibu Yesus datang menyembah Tuhan Yesus. Jadi bukan Maria yang disembah, Maria cuma alat. Amin. Kita menghargai, menghormati Maria. Dia dipakai Tuhan, tapi tidak boleh disembah. Yang boleh disembah Yesus, Dia Tuhan yang datang dari surga. Dia dari kekekalan sudah ada dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus Tritunggal. Tuhan Tritunggal, Elohim Tritunggal. Dari kekekalan sebelum dunia ada, Dia telah ada. Dia menciptakan Maria dan Maria dipakai untuk melahirkan Putra Tuhan, dipinjam rahimnya, lahir oleh Roh Kudus. Dan setelah Dia bangkit, Maria ikut menyembah Yesus, berlutut menyembah, memeluk kaki Yesus. Kalau Dia bukan Tuhan, tidak mungkin disembah. Amin. Jadi Dia benar-benar Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Berapa kali dikatakan jangan takut dari malaikat, sekali 2 kali Tuhan Yesus pun berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat Aku." Pergi beritakan. Setelah itu para perempuan, wanita, mereka segera pergi beritakan kepada Petrus dan semua murid. Tapi ada yang kurang tanggap, mereka ragu. Tuhan muncul untuk beritakan kepada mereka. Saudara terkasih, poin kelima, para perempuan itu segera pergi. Yesus berkata, "Jangan takut." Dia bicara kepada saudara dan saya bahwa jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Wahyu 1 ayat 17-18, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi Yesus meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, 'Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Di Wahyu 1 ayat 17-18, Rasul Yohanes setelah bertobat, Tuhan lawat di mereka sehingga Rasul Yohanes pergi bersaksi kemana-mana pun. Hanya dia ditangkap, dikirim ke Pulau Patmos supaya menyangkal Yesus. Dia tidak mau, dia dihukum di Pulau Patmos, diberi kerja paksa di pertambangan, sengsara luar biasa.
dia mungkin putus asa, mungkin khawatir, Tuhan tampakkan diri kepada Rasul Yohanes, jangan takut, aku ada yang awal dan yang akhir. Sama pun saudara, ketika punya pergumulan, saudara melayani Tuhan dalam kerja, dalam kehidupan, saudara fokus kepada Yesus, Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui hati saudara, melalui firman Tuhan, bahwa jangan takut, aku yang awal dan yang akhir, aku telah mati dan bangkit, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya kerajaan maut dipegang, dikunci semua, tidak akan bisa masuk dalam kehidupan saudara kecuali kita buka celah melalui dosa, kesalahan, cepat minta ampun, tutup dengan darah Yesus. Makanya kenapa kau orang kesal bisa dasarkan setan, kau bisa lakukan hal ini, ya, masuk penjara melalui suap, melalui yang pajak yang terakhir, kok bisa, ya, manipulasi pajak, kena investasi bodong, karena mereka buka celah, setan masuk. Tapi kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada Yesus, setan tidak bisa menguasai saudara dan saya. Yesus sudah kalahkan maut itu, sudah hancurkan, dan dia memegang kunci maut. Saudara terkasih, para perempuan itu segera pergi. Yesus berkata, jangan takut. Kesimpulan, saudara yang terkasih, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita sudah merayakan Yesus mati dan Yesus bangkit. Kita biarlah menjadi terang seperti Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, supaya terang datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita harus bangkit, minta Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita bangkit, kita menjadi terang, kemuliaan Tuhan terbit atas kita, sehingga banyak bangsa-bangsa, raja-raja akan melihat terang kita, dan berbondong-bondong mereka datang kepada terang saudara dan saya. Sampai di sini. Poin pertama, di kebangkitan Yesus menghancurkan kuasa maut. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus pergi ke kuburan Yesus. Poin kedua, seorang malaikat Tuhan menggulingkan batu penutup kubur. Poin ketiga, para penjaga kubur gentar dan ketakutan. Poin keempat, malaikat berkata, jangan takut, Yesus telah bangkit. Poin kelima, para perempuan itu segera pergi. Yesus berkata, jangan takut. Terima kasih Tuhan, materaikan firman hati kami, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, dan kami bangkit dari gangguan apapun, dari pergumulan, dari serangan-serangan dari roh-roh jahat yang coba menjatuhkan kami tidak akan bisa dikuasai, karena Yesus Kristus tinggal dalam hati kami dalam Yesus. Kami akan berbuah lebat dan menjadi terang. Kami bangkit Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.